Dilihat memang kita masih, berada dalam masa ekonomi yang disebut memang pemulihan ya, walaupun memang kalau dilihat pemulihannya kan berjalan, tidak signifikan ya kalau kita lihat. Jadi tentunya buat pelaku pasar saham yang melihat, pergerakan pasar itu forward looking dalam beberapa tidak hanya beberapa hari ke depan, tapi sudah melihatnya adalah beberapa bulan dan kuartal ke depan. Tentunya ekspektasinya itu masih sangat positif bahwa ekonomi akan bertahap tapi pasti akan kembali pulih, sehingga dengan pemulihan ekonomi itu artinya apa? Ada recovery earning, recovery revenue daripada emiten-emiten di pasar saham dan hal inilah yang membuat positif arah pergerakan pasar saham ke depannya. Nah, secara Baik. fundamental arahnya akan seperti itu. Namun, tentu saja yang namanya pasar saham itu faktor yang mempengaruhi pergerakannya banyak faktor ya. Jadi beberapa faktornya tidak hanya dari sisi pemulihan ekonomi, namun juga faktor global. Nah, di sini kita melihat faktor globalnya di bulan September, Oktober ini cukup banyak yang sangat mempengaruhi sehingga membuat pelaku pasar juga menjadi lebih berhati-hati. Karena apa? Karena pasar sendiri, pasar saham sendiri masih ada berapa persen cukup dominan itu adalah investor asing. Walaupun memang belakangan ini investor retail domestik itu lebih menguasai pergerakan di pasar Mhm. saham. Namun hal inilah yang membuat dalam jangka pendek 1-2 bulan ini volatilitas nampaknya masih cukup akan tinggi di pasar saham. Walaupun secara forward looking kita melihat bahwa pergerakan recovery ekonomi, kenaikan dan recovery pertumbuhan earning dari emiten itu akan membawa trajectory positif di pasar saham. Dan itu menyebabkan reksadana saham harusnya bisa kembali bersemi lagi gitu. Pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cuan kita bersama dengan Yekti Dewanti, Head of Investment and Research dari BNI Asset Management. Mbak Wanti, kita langsung aja nih jawab pertanyaan yang pertama dari Sobat Cuan kita. Prospek reksadana saham syariah nantinya akan seperti apa? Karena katanya melempem nih. Oke. Ya, kalau untuk reksadana saham syariah memang pergerakannya kita lihat sejalan dengan benchmark maupun dari sisi indeks syariah indeks dan Jakarta Islamic Index sendiri, di mana memang Jakarta Islamic Index itu sendiri secara year to date mencatatkan satu penurunan yang cukup signifikan sampai dengan 14% secara year to date dibandingkan LQ45 maupun IHSG memang cenderung underperform. Nah, kalau dilihat memang secara year to date itu beberapa sektor maupun saham-saham yang berhasil perform itu memang kebanyakan berada di sektor-sektor seperti tech teknologi, jadi yang tema-tema adalah new economy, kemudian dan digital banking tentunya, dan juga tema kesehatan maupun infranya khususnya di telco dan tower. Nah, ketika banyak kenaikan di sektor seperti telco dan tower, di mana ternyata untuk tower sendiri, beberapa perusahaan tower itu karena story-nya adalah konsolidasi industri, ternyata di saham-saham tower tersebut tidak menjadi saham portofolio saham-saham syariah gitu. Begitu juga di indeks saham teknologi, hanya beberapa saham selected yang ada di sektor teknologi maupun yang temanya adalah digital banking itu yang sifatnya syariah itu hanya ada 1-2, jadi memang tidak terlalu banyak pilihan di saham syariah. Namun kalau Mhm. dilihat ini lately 1 bulan terakhir kelihatan ternyata indeks saham syariah itu berhasil outperform ya terhadap baik IHSG maupun LQ45, di mana indeks saham syariah Jakarta Islamic Index berhasil naik 0,55% dibandingkan dengan kemudian LQ45 0,44% dan juga IHSG yang malah minus 0,34% secara month to date di bulan September ini. Ini menunjukkan bahwa ada semacam rotation, beberapa rotation kembali seiring dengan tema adalah reopening ekonomi Mhm. khususnya, maka beberapa saham-saham dan sektor-sektor yang menjadi konstituen utama di Islamic Index ini juga kembali terlihat perform. Karena kalau dilihat syariah index ini, kita melihat potensinya masih sangat bagus karena terdiri atas emiten-emiten yang sudah melalui satu screening dari sisi rasio hutang yang lebih moderate dibandingkan dengan emiten-emiten non-syariah. Jadi secara fundamental dan Baik. secara cash flow balance sheet harusnya saham-saham syariah ini lebih strong gitu. Jadi siap untuk kembali istilahnya meningkat ya potensi revenue Mhm. maupun earningnya
di saat ekonomi kembali recovery gitu. View reksadana secara umum seperti apa nantinya, Mbak Wanti? Iya. Kalau untuk view kami melihat memang, pada kuartal 3 ini ekonomi kita masih sangat, terhit banget dengan kondisi, PPKM yang untuk membatasi, penyebaran virus Covid sendiri. Nah, tentunya kami Baik. melihat bahwa dengan mulai kembali dibukanya ekonomi, reopening berangsur-angsur bertahap mulai dilakukan, dan dengan adanya sisi kedisiplinan dari pemerintah sendiri untuk melihat bagaimana pelonggaran itu juga terus dilakukannya secara bertahap, kami tentunya melihat bahwa reksadana saham ini juga akan bertahap akan kembali recovery. Dan kami melihat di kuartal 4, khususnya November, Desember itu merupakan satu potensi adanya kenaikan nilai investasi juga yang menarik, baik di pasar saham maupun tetap di pasar obligasi. Sedangkan Mhm. mungkin selama 1-2 bulan ini mungkin tekanannya, volatilitasnya masih cukup tinggi karena masih banyak faktor-faktor global, volatility dari faktor global yang perlu resolve dahulu, seperti Mhm. faktor bagaimana arah kebijakan The Fed maupun bagaimana isu-isu pajak, kenaikan pajak di US. Nah, dua hal itulah yang membuat mungkin short term ada volatility, namun Mhm. sudah terjadi koreksi, itu merupakan satu momentum untuk kembali masuk lagi ke pasar, akumulasi lagi efek-efek Mhm. yang valuasinya menarik dan fundamentalnya bagus, karena kita melihat November, Desember masih ada potensi chance untuk kembali recovery gitu. Walaupun di tahun 2022 dan 2023-nya itu masih juga banyak tantangan, khususnya dari sisi volatilitas di pasar globalnya, namun kami melihat apabila tapering itu dilakukan tidak agresif oleh The Fed, dilakukannya secara bertahap, itu secara historis itu tidak akan memberikan satu koreksi pasar yang sangat signifikan. Malahan dengan adanya tapering yang bertahap itu menandakan bahwa ekonomi itu recovery-nya terus momentumnya terus berjalan dengan baik. Jadi kita masih melihat satu hal yang positif untuk di view kita, baik untuk di pasar saham maupun di pasar fixed income. Nah, adapun di pasar uang masih tetap menjadi Baik. satu pilihan nasabah untuk terus-menerus menjaga likuiditasnya, mencari yield yang lebih tinggi di atas deposito, namun Baik. tentunya dari sisi volatilitasnya masih lebih terjaga dibandingkan reksadana saham maupun yang reksadana fixed Jangan income. lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.